Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iku ada orang apa enggak? Kalau Tuan pergi ke Makkah, jangan lupa membawa kursi. Lah lamo ambo menyampaikan tausiah. Baru malam ikulah diiringi suara padusi. Biasanya diimbau saja deh protokol. Iku dulu nama mengiringi dengan solawat. Tapi orangnya enggak nampak. Kalam sadonya malam tuh. Bapak Ibu sehat sadonya? Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan awak kasadonyo yang hadir malam iko umurnya panjang, badannya sehat, sado utang-utang lunas. Tingkat. Manalun bajodoh ditemukan jodoh nan baik-baik. Makin kareh habis. Ambo diundang untuk menyampaikan tausiah di pondok pesantren di Rumbai Riau. Lai jale sorombo. Ustadz Abdul Somad bisa datang ke pesantren kami? Bisa. Nanti saya akan pertemukan Ustadz dengan beberapa orang ulama kita yang datang dari bumi Minangkabau, Sumatera Barat. Ya, insya Allah saya datang. Kalau boleh tahu siapa nama Ustadz yang dari Sumatera Barat itu? Namanya Ustadz Jelfatullah. Kenal Ustadz Somad? Enggak, saya enggak kenal. Sampai ambo ke pondok itu ambo calia. Iko udah ambo di Mesir dulu. Loh, tadi katanya Ustadz Somad enggak kenal. Setahu ambo di Mesir dulu namanya Ustadz Jelita Donald. Rupanya ketika pulang nama beliau menjadi Ustadz Jelfatullah. Jadi beko kalau ada orang nambah tanya Ustadz Jelfatullah atau Ustadz Jelita Donald? Manga berang ibu-ibu. Jangan tagak di situ Pak berang. Itu orang tuh berang. Mereka orang tuh melontar jumroh. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kadang orangnya cie namanya duo. Siapa menyampaikan tausiah tadi? Ustadz Abdul Somad. Indah, UAS. Itu juga orang. Jadi udah ambo di Mesir. Ambo sampai ke Mesir tahun 1998 sampai 2002 kami basamo di Mesir, beliau senior Rambo, kakak kelas Ambo, dan kemudian kami pun pulang ke Indonesia sampai hari ini basamo-samo dalam dakwah. Mudah-mudahan basamo kami di Indonesia, basamo di Mesir, basamo pulo di surga Jannatul Firdaus. Ada anggota dewan awak itu adik kelas kami di Mesir. Tokoh masyarakat, alim ulama, cadik pandai, nenek mama, bundokan duang, nan gadang ndak dibaugala, nan ketek ndak disabui namo, nan hadir kasadonyo iko dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah untuk niat menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah, maka dia sama seperti orang yang berjihad fisabilillah hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumah. Maka sadonan hadir malam iko mendapat pahala jihad seperti orang nan berjuang di Palestina insyaallah. Iko saking banyak orangnya nak nampak ambu ujungnya. Supaya buat tahu bateh ujungnya di mana, yang punya handphone ada senternya tolong iduikan. Dan baterainya habis jangan pasok. Itu kan naikkan kata salatullah salamullah
ala Taha Rasulillah salatullah salamullah ala Yasin Habibillah tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Lah cukup lah nampak ambo. Mudah-mudahan anak handphonenya duit, pulsanya bertambah. Banyak nan kosong pulsanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan hadir malam iko umurnya bertambah, rasakinya bertambah. Amin. Bukan kecil ambo. Nabi Muhammad SAW, man ahabba ayyubusata lahu fi rizqihi, siapa yang mau bertambah rezekinya, wa yunsa'alahu fi asarihi, mau panjang umurnya, falyasil rahimahu, maka hendaklah dia menyambung tali silatu. Malam iko kajinya awak dape, silaturahimnya dape, bertatap muka dape, sinetronnya hilang. Maksiat dosanya hilang. Insya Allah yang hadir ini dibanggakan Allah kepada para malaikat. Malaikat yang bertugas malam ini besok subuh menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allah bertanya kepada malaikat. Allah bertanya bukan Allah tidak tahu, Allah Maha tahu. Aduh orang di belakang rupanya. Kalau Tuhan pergi ke Madinah, jangan lupa makan sop kikil. Sudah lama Abdul Somad tausiah. Malam ini jamaah sampai naik ke atas mobil. Hai guys. Luar biasa, Masya Allah, tabarakallah. Ambo sangko di muko saja. Rupanya di belakang juga ramai. Lain kepala, rambut sama hitam, isinya macam-macam. Lain padang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya, lain kepala, lain isinya. Ada orang datang pengajian ni kok, ambo duduk di muko, ambo ingin mencaliak ba'a muko Ustaz Somad. Kalau orang di belakang, tangkuknya ndak ba'anya. Dan penting suaranya tadangan. Insya Allah semua yang hadir malam ini diampunkan Allah dosa-dosanya. Hadisnya ada dalam kitab Musnad Ahmad bin Ambal. Orang yang hadir pengajian majelis ilmu, katikonya taga kecek malaikat rahmat, qumu maghfuran lakum, ketika kamu berdiri semua dosa-dosa kamu diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang dihapuskan itu dosa, bukan hutang. Besok ditagih dia orang, pak hutang, dihapuskan Allah. Saya menyebut Ustaz Somad malam tadi, nah, ada Musabi, salah dengar rupanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seandainya, nah ini seandainya ada satu desa, satu nagari, lalu di nagari itu ada orang yang menjual khamar, menjual minuman keras, anak muda mabuk, maka yang bisa melarang nampak tamu alim ulama, nangka dua nini mama, nangka tiga cadia pandai, nangka ampe wali nagari. Betul? Nampak tamu alim ulama. Alim ulama pun khutbah di masjid. Jangan minum khamar, jangan jual khamar. Nam minum khamar, nam menjual khamar, ndak tibo ke masjid. Ndak ado nya salat Jumat. Nam mendengar khutbah di masjid itu semuanya orang baik-baik semua. Betul? Lalu kemudian datanglah nenek mama dengan petatah petitihnya pantunnya melarang anak kemenakan minum khamar. Nan ikui-ikui, nan indah. Sebab apa? Sebab kita tidak punya kekuatan. Tapi kalau orang yang punya kekuatan, wali nagari mengeluarkan peraturan.
siapa yang tertangkap minum khamar dibawa ke kota Padang. Tujuannya campakkan ke Lawi. Bisa apa tidak bisa? Di antara nanampe iko alim ulama jadi pandai nenek mama wali nagari, siapa nan paling berkuasa untuk menerapkan hukum? Wali nagari, tapi disupport dengan alim ulama jadi pandai dan nenek mama. Ulama mendukung. Kata ulama, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu, sesungguhnya khamar wal maisir judi, wal ansab menyembeli binatang untuk berhala, wal azlam mengundi nasib, rijsun najis min amali syaitan, perbuatan setan, fajtanibu jauhi. Datang nenek mama adai basandi syarak basandi kitabullah, tapi mesti ada eksekusi. Yang bisa mengeksekusi adalah eksekutor, itu adalah pemimpin. Siapa yang memilih pemimpin? Dulu kita pakai kerajaan, tapi sekarang kita tidak lagi pakai kerajaan. Kita tinggal di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Indonesia pakai sistem demokrasi. Dalam demokrasi, yang tertinggi bukan raja, yang tertinggi bukan sultan, yang tertinggi kekuasaan adalah rakyat. Rakyatlah yang memilih pemimpin. Betul? Takbir. Allahu Akbar. Jadi kalau begitu yang paling hebat di negeri ini siapa? Penguasa apa rakyat? Rakyat yang paling hebat. Di ujung jari rakyat, dia bisa menentukan yang naik orang baik atau orang jahat, yang naik pecandu narkoba atau orang yang ke masjid, yang naik orang yang peduli rakyat atau apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang nan bapikirnya, ia berpikir simpel saja. Untuk apalah awak sibuk-sibuk memilih pemimpin anggota dewan? 5 akan dipilih kok. Yang pertama DPRD kota kabupaten, yang kedua DPRD provinsi, yang ketiga DPR RI di Jakarta, yang keempat DPD, yang kelima presiden dan wakil presiden. 5 yang akan dipilih. Bapak mau kemana Pak? Ambo motong karet. Bapak mau kemana? Saya mau ngurus brondol. Bapak mau kemana? Saya mau membuka toko. Bapak tidak ikut menentukan 5 tahun bangsa kita ke depan. 5 menit di TPS, itu 5 tahun ke depan efeknya. Gak ada untungnya, gak ada ruginya. Ala gunanya mau ikut itu. Padahal kalau terpilih anggota dewan yang baik, keluar perda, peraturan daerah, tidak boleh jual khamar sembarangan. Kebetulan di kota itu ada anggota dewannya, di kabupatennya kete 25 orang. Kalau kabupatennya Gadang 50 orang. Kebetulan kabupatennya kete, anggota dewannya cuma 25 orang. Maka ketua sidangnya mau ketuk palu. Wahai anggota-anggota dewan, ya, saya ketua. Kalian semua 24 orang. Apakah setuju kalau kita buat perda, peraturan daerah, tidak boleh jual khamar di pinggir jalan? Alun pilih saya. Apakah kalian setuju tidak boleh jual khamar di pinggir jalan? Siapa yang jualan ditangkap 6 bulan. Yang setuju 3 orang. Nan indak setuju 25 orang. Ketika diadakan voting, siapa yang setuju? 3 orang. Siapa yang tidak setuju? Maka apakah perda itu bisa dilaksanakan? Tidak bisa dilaksanakan. Begitulah satu sampel contoh bagaimana hebatnya kekuasaan anggota dewan. Jadi Bapak Ibu gunakan telinga baik-baik. Dengar informasi baik-baik. Tengok mata baik-baik. Tengok gambarnya baik-baik.
Sama-sama baik. Mana orang yang ke masjid? Mana orang yang peduli kepada masyarakat? Mana yang peduli kepada umat? Mana yang peduli kepada ulama? Maka ini akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita pilih, tapi Pak Ustadz saya sebetulnya udah milih ini Pak Ustadz. Iko pilihan ambo Bu ya. Jadi kenapa enggak jadi? Karena serangan pajar pulau Bu ya. Ambo kalau diganggu jin insya Allah bisa melawan Bu ya. Ambo bacakan ayat kursi. Iko ambo bacakan ayat kursi. Inyo hafal Yasin pulau. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ambil duitnya, jangan pilih orangnya. Setuju? Apa belum setuju? Jemaah aku main setuju-setuju saja. Kenapa Bapak ambil uangnya? Kenapa Ibu ambil uangnya? Bu ya, Ustadz Somad, nan ado itu kan doa tolak bala. Nggak ada doa tolak tolak piti, nggak ada. Betul Bu? Betul pula. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya tanggal ampe baleh Februari 2020 ampe sholat subuh berjamaah. Selesai sholat subuh berjamaah sampai jam 7 mengaji pengajian tentang politik Islam. Habis jam 7 sarapan 7.30. Habis jam 7.30 berzikir bersama, baca Yasin, baca ayat Quran. Sesudah itu tasbih tahmid sampai pukul 8 langsung ke TPS supaya apa? Supaya indak diganggu setan membawa amplop. Setuju? Setuju juga. Tadi yang bos suruh ambil piti setuju juga. Memang jamaah kau setuju kasadonya nampaknya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan awak dijaga Allah dari nan haram-haram. Sekali haram tetap. Tapi kalau mencaliak dari lampunya, dari pentasnya, dari hebatnya jamaah, dari pagar basinya, iko masyarakat awak indak bisa suaranya di Bali pakai piti 100-200 ribu. Betul? Kasih 200 ribu. Wih, 500 ribu. Upel 5 juta istiqoroh dulu. Kalau ada yang dapat 5 juta 50 juta pasan Ustadz Somad sekali haram tetap haram. Tapi yang mau teleponnya dulu kamu untuk meyakinkan. Assalamualaikum Ustadz Somad. Waalaikumsalam. Patang Ustadz waktu ceramah di kampung kami Ustadz Sabi haram. Haram. Tapi kalau 50 juta Ustadz haram. Kalau bagi dua sebentar ya, sunat dulu sebentar. Sekali haram tetap. Kalau ini mau masuk juga, ambil pitihnya, jangan pilih orangnya. Setuju? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dari awal saja dia sudah menggunakan uang, duitnya adalah duit sogok, asalnya dari mana? Maka kalau dia duduk tahun pertama dia akan mengembalikan modal. Betul? Tahun kedua modal belum balik lagi, putar lagi. Tahun keempat mengumpul modal untuk berikutnya. Kapan dia akan memikirkan kita? Maka pikir baik-baik. Pikir itu pelita hati. Lama memikir sakit hati. Tidak ada waktu lagi. Ini sudah tanggal mana? Tanggal mana gitu? 3 balik. Ambos bananya ingin, ambos ngetes anak-anak. Tanggal 13, tanggal 10 Februari sudah minggu tenang. Tidak lagi boleh ada bicara. Semuanya penuh dengan ketenangan. Bicara tentang tenang, kita dari dulu sudah tenang. Karena kita selalu berzikir menyebut Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Kalau ada orang memang ngajak awak bercakap,
memancing-mancing ingin ngajak kelahi di grup-grup WhatsApp, di Instagram, di Facebook, di Twitter, maka lawan dengan zikir. Jangan kelahi, jangan bercakap, jangan bertengkar. Siap? Siap jaga persatuan? Siap jaga bumi Minangkabau? Siap jaga Sumatera Barat? Siap jaga Indonesia? Takbir! Allahu Akbar! Tunjukkan prestasi, bukan sensasi. Tunjukkan program, bukan caci maki. Betul? Alhamdulillah. Iko anak-anak ketek luar biasa. Inilah akan menjadi calon gubernur Sumatera Barat. Dan pakai peci calon imam besar Masjidil Haram. Ustaz Somad kok doanya mengada-ngada. Mana lu bisa orang kita jadi imam Masjidil Haram, kita orang Indonesia. Jangan lupa tahun 1916 meninggal di kota Makkah imam Masjidil Haram, namanya Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi. Minkabawi dari Minangkabau, imam Masjidil Haram. Majelisnya di Masjidil Haram ramai, dan dia adalah orang Bukit Tinggi. Datang ke Makkah Al-Mukarramah, membaca Quran, hafal Quran, baca hadis, hafal hadis, baca fikih. Lalu kemudian bertuah menikah dengan anak Syekh Soleh Al-Kurdi. Lalu kemudian dibawa oleh Syekh Soleh Al-Kurdi ke istana, diminta oleh raja menjadi imam, tapi dia dengan rendah hati menjadi makmum. Raja menjadi imam. Ketika Syarif membaca Quran, ditakdirkan Allah salahnya membaca ayat, diluruskan oleh Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi. Mereka berdialog, terpukau Syarif mendengar penjelasannya. Lalu dia pun diangkat menjadi imam Masjidil Haram. 100 tahun yang lalu, 1 abad yang silam, orang Minangkabau sudah menjadi imam di Masjidil Haram. Bisa apa tak bisa? Bisa. Mampu apa tak mampu? Tidak ada yang sulit. Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun. Jadi cita-cita anak kita itu harus tinggi, Bapak Ibu. Ini anak-anak suruh pas ditanya, kamu cita-cita jadi apa, Nak? Mau jadi YouTuber. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, cita-cita anak kita ini tidak bisa hanya disupport orang tua, tapi mesti ada support dari penguasa. Setiap anak pesantren yang berprestasi, nilainya bagus, hafal Quran, bahasa Arabnya bagus, dikirim ke Al-Azhar Mesir, ditanggung biayanya sampai selesai pulang. Bisa apa tak bisa? Bisa. Duitnya dari mana? APBD, minyak bumi, hutan, sagu, gas alam. Negeri kita kaya luar biasa. Dari mana lagi? Dari Badan Amil Zakat Nasional. Bisa apa tak bisa? Bisa. Ada satu kabupaten, tak boleh sebut nama, menjaga kode etik jurnalistik. Anaknya 1 tahun dikirim 100 orang. Dikirim ke Mesir 100 orang. Dan setiap 1 anak dikirim oleh Pemda beasiswa $100. $1 15.000, $100 1.500.000 di Mesir selama 4 tahun. Pulang mereka. Saya setiap jumpa dengan anak-anak nih sakit hati saya. Kenapa? Ambo ndak dapet. Saya berangkat tidak dikirim oleh Pemda. Berangkat tak diantar, pulang tak dijemput. Macam hantu. Mereka pulangnya dilepas bupati, berangkatnya dilepas bupati di airport. Sampai di sana dikirim duit, pulangnya dijemput. Disediakan tempat mengajar. Ustadz Abdul Somad berangkik surang, pulang surang. Menyakitkan, sakit hati saya, dendam saya. Itulah mengapa di setiap kabupaten saya ceramah. Wahai Bapak Bupati, wahai anggota Dewan, kalian akan mati. Jabatan kalian tak lama, paling lama 5 tahun. Itu pun kalau beruntung, kalau tidak ditangkap KPK. Tapi kalau kalian kirim anak-anak, belajar mereka ke Al-Azhar, kalian pakai APBD, pakai tanda tangan. Wahai anggota Dewan,
bersidang kalian, semuanya setuju, maka insya Allah terwujudlah baldatun thayyibatun warabbun. Banyak anggota dewan bupati yang tersinggung mendengar ceramah Ambo. Silakan tersinggung. Tapi setelah mereka pensiun, barulah mereka tainge, iyo juwo nanti kece Ustaz Abdul Somad Patang. Tapi salahnya setelah datanglah ke pengajian Ustaz Somad. Ustaz Somad, apa yang bisa kita lakukan? Bapak jabatannya, Ambola pensiun. Istighfar aja Bapak. Dulu ketika ada jabatan, ketika ada kekuasaan, ketika tanda tangan masih laku, kenapa tidak dipakai untuk menolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala? Dan Ambo sampaikan, Eko salah atau betul? Kunci mendengar ceramah Ustaz Abdul Somad, jangan tersinggung. Sebab apa? Beberapa jamaah tersinggung pulang meninggal. Ambo bukan orang politik. Ambo tidak ada kepentingan. Ambo hanya ingin menyelamatkan kalian yang punya jabatan, kalian yang punya kekuasaan, pakai untuk menolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Takbir. Allah. Kenapa Ustaz bertakbir? Mengusir hantu setan. Makanya nanti kalau ada yang berbisik-bisik, Allahu Akbar. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak jahat, kita tidak ingin memutus silaturahim, kita tidak ingin memprovokasi menjadi provokator. Kita sayang dengan Indonesia ini. Supaya apa? Terpilihlah orang-orang yang baik, di tempat yang baik, mengeluarkan perda yang baik, memilih pemimpin yang baik, sehingga baiklah Indonesia ini ke depan insya Allah. Amin ya Rabbal. Berbeda itu biasa, Besti. Betul? Berbeda. Tapi ketika kita mencaci maki, sumpah serapah, maka itu selalu sesuatu yang menyakitkan. Makanya tema kita malam ini adalah memperkuat ukhuwah Islamiyah di tahun politik. Gambar Ambo fulo dipasang. Masya Allah. Ambo dengan Ustadz Jelita Donald kalau dicaliak gambarnya sama atau berbeda? Berbeda. Dari atas sampai bawah berbeda. Inya pakai sorban, Ambo pakai peci. Inya bajangwi, Ambo alun tumbuh. Ambo pakai kemeja, Inya pakai jubah. Ambo pakai sorban, Inya sorbannya di kepala. Tidak sama sekali. Tapi hati kami sama. Sama-sama. Apa yang menyatukan kami? Cinta karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sudah sayang karena Allah, kita tidak akan sumpah serapah, tidak akan caci maki. Beliau tidak pernah mengkritik saya sekalipun. Belum pernah beliau mengatakan, Ustaz Abdul Somad, kenapa tak pakai surban? Kenapa tak pakai jubah? Kenapa tak berjangkui? Belum pernah beliau membelikan minyak kemiri, apa sangka biar tumbuh. Tak pernah. Beliau menghormati. Beliau padahal beliau adalah senior saya, kakak kelas saya, guru saya, menasehati kami adik-adiknya. Maka kita sedang belajar ke guru kita tentang menjaga persatuan. Siap jaga persatuan? Jangan kelahi, jangan sumpah serapah, jangan termakan isu. Makanlah sate. Apa lo makan isu? Makan isu itu kita akan sakit, kita rusak hubungan silaturahim kita. La yadkhulul jannah, tidak masuk surga. Qati'ur rahim, orang yang memutus tali silaturahim. Bercakap, berkelahi, tiba masuknya awak akan mimda tema taya bawati. Sana akan mendoakan awak, tetangga awak, keluarga awak, dunsana awak. Itu adalah membacakan Al-Fatihah, membacakan Yasin untuk awak. Hidup ini singkat, yang tersisa itu hanyalah kenangan-kenangan yang indah. Ambo tibo malam eko ingin supaya Ambo menjadi kenangan yang indah untuk Bapak Ibu sekalian. Kalau terdengar Ustaz Somad mati di Pekanbaru, Ambo mengirimkan Al-Fatihah. Mau semangat orangku. Mau mengirimkan doa Allah maghfir lahu. Itulah yang mau kita cari. Apa yang kita cari hidup ini? Berkelahi, bermusuhan, sumpah serapah, caci maki. Maka kita disuruh,
Walaupun berbeda suku, berbeda kulit, berbeda. Tapi kita diikat dengan ikatan la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Tapi tidak seagama ya, tidak samanya semua. Andai pun tidak satu agama, kita tetap diikat dengan ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam masalah memilih pemimpin tidak ada tawar-menawar. Maka kita memilih yang mudorotnya paling ringan. Itu kaidah Abdul Somad. Abdul Somad kalau memilih mana mudorotnya paling ringan. Andai, ingat kita bukan memilih malaikat. Ini yang mau dipilih adalah manusia. Manusia punya silap, punya salah, punya dosa, semua ada. Abdul Somad itu ustadz, dia tak ada salahnya, dia tak ada dosanya. Man kasura kalamuhu kasura saktuhu. Siapa yang banyak cakapnya, dia yang paling banyak salahnya. Di antara kita ini semua, siapa yang paling banyak salahnya? Jago-jago juga lah perasaan ambo. Apalah salahnya waktu ambo tanya tadi aniang saja. Inilah jamaah yang hebat. Dia tak peduli perasaan ustaz. Yang penting katakan kebenaran. Betul? Kalau memang salah, katakan salah. Kalau memang benar, katakan benar. Itulah dia. Qulil haqqa walau kana murran. Katakan kebenaran walaupun pahit. Karena yang pahit itu justru menjadi obat. Yang manis-manis justru menjadi penyakit. Apa nama penyakitnya? Diabetes mellitus. Tapi kalau yang pahit-pahit, minum jamu, minum kopi, insya Allah sehat walafiat. Memang kadang nasihat itu pahit, menyakitkan, membuat emosi, membuat kita marah. Abdul Somad malah, kenapa lah Ustaz Somad itu kalau ceramah teriak-teriak macam orang marah. Ampun tidak marah, sound sistemnya mantap. Tak bisa Ustaz Somad ceramah itu ngomong slow, bisa. Bukan tidak bisa, mau mengejek pelan-pelan. Marilah kita ingat mati. Karena kita ini semua akan mati. Bisa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa bersaudara kalau kita sadar bahwa kita berasal dari asal yang sama. Mohon maaf, boleh mau bertanya? Walaupun kalam tak jaleh, tapi insya Allah mau perhatikan cie-cie. Ada di antara jamaah ikonan tercipta dari ameh. Kalau ada dari ameh, angkat tangan. Kasadonyo awak iko tercipta dari tanah. Mau pejabat, mau diplomat, mau penjual tomat, mau ustad. Aku luang, mau cari lain mana. Semua kita diciptakan dari tanah. Kalau mati akan masuk ke lubang, akan dimakan cacing. Kenapa sombong? Maka kalau ada tetangga bapak ibu non sombong, kalau berjalan hidungnya ke langit. Hujan gerimis masuk. Sabui kayaknya waang dari tanah akan masuk ke lubang tanah, mati dimakan cacing tanah. Ada disombongkan. Betul? Kalau enggak, saya enggak berani ngomong Pak Ustaz, gue baju kaos. Dari tanah, masuk lubang tanah, makan cacing tanah. Basuh kayaknya. Semua kita ini akan mati. Tidak ada yang kekal abadi. Fir'aun berkuasa, mati. Qarun orang kaya, mati. Haman otaknya cerdas, mati. Semuanya mati. Orang kaya, mati. Orang miskin, lebih capek. Pejabat, mati. Polisi, ya, mereka kan tilang ada orang. Tentara, berani bapak. Ada babin sah, babin kapten mas hadir malam kok. Ustad, astagfirullah. Ustad, bisa bilang semua. Apalah salahnya waktu ambutannya dari Ustad pelan-pelan. Kita cuman menumpang di dunia ini sebentar. Maka kalau ada Ustad yang mengatakan, pilih anggota dewan yang adil dan amanah, pilih anggota dewan yang tidak menyebarkan duit money politik, pilih pemimpin yang amanah.
itu sebenarnya dia sayang dengan kita, sayang dengan kabupaten, sayang dengan provinsi, sayang dengan Indonesia. Itu dalam rangka watawasau bil haq watawasau bisabr. Abdul Somad bukan orang partai, Abdul Somad bukan jurkam, Abdul Somad bukan tim sukses. Abdul Somad hanyalah seorang hamba Allah yang ingin negeri ini menjadi baik. Jangan sampai suara kita dibeli, jangan sampai kita ditipu, jangan sampai dibohongi. Maka ijtihad, dengar baik-baik, dudukkan orang yang baik di tempat yang baik, pilih yang baik, maka insya Allah negeri kita pun akan menjadi baik. Tapi Ustaz Somad kan ceramah, Ustaz Somad kan khutbah, Ustaz Somad kan tausiah, Ustaz bisa melakukan apa saja. Ambo indah ada kuaso. Ambo kalau ceramah insya Allah bisa. Jangan main judi, jangan main judi, jangan main judi. Bisa. Selesai ceramah, keluar, alun sampai 100 meter, udahlah main judi orang. Kalau lepas. Tidak mungkin kamu datang ke situ. Ya ayyuhallazina kafaru. Tidak bisa. Tapi kalau orang yang ada kekuasaan, dia tidak perlu ceramah, dia tidak perlu khutbah, dia tidak perlu tausiah. Cukup dengan kekuasaannya. Anggota dewan mengeluarkan perda, tidak boleh judi online. Kalau tertangkap, ditangkap, dipenjara sekian bulan. Peraturan daerah, undang-undang negara, bisa apa tak bisa? Bisa, dengan syarat orang yang peduli kepada agama dan umat. Ambo tanya, polisi, tentara, ustadz, manonan paling bisa berdakwah? Ustadz, ambo tanya sekali lagi, manonan paling bisa berdakwah? Oke, ustadz, sekarang tentang masalah judi online, slot, judi online, judi online, judi online. Selesai tablik akbar, alun sampai ke rumah, orang lah main judi online. Pitinya dari mana? Pinjol, pinjaman online, main judi online. Tapi paniangnya ndak online. Ustadz berceramah, tapi dia tidak punya kekuasaan. Tapi ada orang yang tidak ceramah, tak perlu suara menggelegar, cukup dengan pistolnya. Yang main judi silakan. Mau main judi, main. Berdakwah memang Ustadz Abdul Somad. Tapi kalau untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, maka adalah orang-orang. Siapa dia? Hakim. Siapa dia? Jaksa. Jaksa yang ada di kabupaten, Bapak Kajari beserta jajaran. Yang ada di provinsi, Bapak Kajati beserta jajaran. Polisi dan tentara, mereka sangat bisa amar ma'ruf nahi mungkar. Selagi seragam ada, selagi pistol ada, pakai untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Betul? Karena nanti sampai masanya seragam akan berubah menjadi kain kafan. Apa lo kain batik? Pistol besi akan berubah menjadi pistol air. Perlu kasih. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kita ini semua akan menghadap Allah. Apakah Abdul Somad lebih mulia daripada bapak yang duduk di sana, daripada ibu yang duduk di sana, yang di atas rumput, yang tidak beralas karpet? Abdul Somad disediakan pentas yang tinggi, di atas pentas ada karpet hitam, di atas karpet hitam ada karpet merah, disediakan lampu terang benderang. Tapi belum tentu mulia di hadapan Allah. Betul? Betul pula. Yang paling mulia adalah inna akramakum indallah. Yang paling mulia di sisi Allah atqakum, orang yang paling takwa kepada Allah Subhanahu. Ambo dengan Ustadz Jelfatullah bagi-bagi tugas di masjid, di tanah lapang, di stadion. Ustadz Somad, Ustadz Jelfatullah di Senayan. Awak bagi-bagi tugas. Beliau tidak mengejek Ambo pun tidak mengejek Inyo. Inyo akan berdakwah melalui konstitusi DPD, Dewan Perwakilan Daerah dari Sumatera Barat, mengirim ke Senayan.
Mudah-mudahan dikabulkan Allah. Amin. Beliau akan berjuang di Senayan. Dengan apa? Dengan ilmunya. Alumni Al-Azhar Kairo Mesir. Dalam kepalanya hafalan Quran, hafalan hadis, imannya, takwanya. Abdul Somad tetap dari kampung ke kampung, dari desa ke desa, dari hutan ke hutan, dari kampus ke kampus, masuk hutan, keluar hutan. Ustadz ceramah ke Sumatera Barat setahun sekali. Setahun cuma sekali. 2024 ini saya ke Sumatera Barat cuma sekali. Tapi saya tengok ada beberapa kali. Kecuali Sumatera Barat ada jadwal khusus. Karena Ustadz Jelfatullah. So sweet. Ini Pak Ustadz, ini syafaat khusus. Karena senior yang minta. Assalamualaikum Ustadz Somad. Waalaikumsalam. Bisa datang jadwal? Mohon maaf, tidak bisa. Saya sudah komitmen. Setiap provinsi setahun hanya sekali. Sumatera Utara 1 kali. Riau, kampunganmu. Kepulauan Riau Batam sekali. Palembang sekali. Bangka Belitung sekali. Kalimantan sekali. Sulawesi sekali. Sumatera Barat sekali. Iko Ustadz cerita Donald. Iyo ambo tibo insyaallah. Malam iko sebenarnya malam ambo jalan-jalan dengan keluarga. Bukan jadwal tablik akbar kok. Subuh tadi jam ampe ambol talalo. Terbangun dari lalu. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Bangun jam 4, pergi ke masjid, pengajian subuh, habis itu pengajian duha, habis itu pengajian siang, habis itu jam 1 kami pun berangkat pakai sepeda motor sampai ke Payakumbuh. Bayangan ambo tadi sampai ke Payakumbuh hendak talok tausiah. Panik. Tiba-tiba masih sehat walafiat. Iko berkat doa dari jamaah-jamaah kasadonya. Ko jamaah kasadonya berdoa kepada Allah. Ya Allah, sehatkan Ustadz Somad sampai acara kami beko ya Allah. Setelah selesai acara kami, terserahlah ya Allah. Maka jangan sepelekan doa. Kita tidak pernah berpisah, tapi kita selalu bersama dalam doa. Saya yakin Bapak Ibu selalu mendoakan saya. Pernah Ibu mendoakan saya? Dari bunyinya indah. Ustadz Somad, kami tidak ria, tidak sum'ah. Kami selalu mendoakan. Anak-anakku mau mendoakan Ustadz Somad. Apa bunyi doanya? Allahumma barik lana. Hebat. Apa makna Allahumma barik lana? Berikan kami berkah. Itu arti Allahumma barik lana. Memang hidup ikon yang awak inginkan adalah berkah. Contohnya apa? Ada orang nikah. Apa yang awak mintakan untuk dua pasangan itu? Berkah. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Lahir anaknya. Apa yang awak doakan? Berkah. Barakallahu laka fil mauhub wa syakartal wahib wa ruzikta birrahu wa balagha asyuddahu kal hafal. Kalau tidak hafal gerak-gerakkan aja mulut. Makan awak minta berkah. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Rezeki. Barakallahu laka fi malika. Semoga Allah berikan berkah pada hartamu. Umur. Barakallahu fi umrik. Mabruk alfa mabruk alaika mabruk. Berkah umurmu. Umur minta berkah. Dan ketika kita berjumpa, yang kita mintakan adalah berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkah rezekimu, berkah anakmu. Kalau anaknya berkah menjadi penghafal Quran, paham agama. Berkah jabatanmu, jabatannya menjadi amal soleh, bukan menjadi tuntutan di hadapan Allah. Berkah istrimu, istrinya menjadi istri solihah, menjaga anak dan keluarga. Berkah suamimu, suaminya tidak dilarikan pelakor. Amin. Banyak juga mereka yang takut. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Ustadz Somad itu kalau ceramah lampunya dipasang 3 di kiri, 3 di kanan, 2 di bawah, semua ke muka. Kenapa kami gelap?
Kena manga kami nang kalam minyonan terang supaya muka ambo nampak putih. Itu kan kamera tuh kamera. Itu mah ambo dari tadi tagaknya di siko. Sebab kamera itu tidak bisa bergerak. Kalau ambo ke siko hilang ambo situ. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insya Allah saya yakin dan percaya silaturahim kita bisa terjaga. Walaupun sholatnya banyak, walaupun rajin puasa sunat, tapi kalau silaturahim putus, la yadkhulul jannah, tak masuk surga qati'ur rahim, orang yang memutus tali silaturahim. Jangan sampai putus tali silaturahim. Apa kata Allah kepada orang yang memutuskan tali silaturahim? Ketika kau putuskan tali silaturahim, maka aku sudah memutuskan hubungan dengan engkau. Jangankan dengan silaturahim dengan Allah, silaturahim dengan PLN pun kita tak bisa putus, betul? Iko acara malam iko kan dek PLN nih, iko pakai mesin pakai PLN. Tidak ada terdengar suara mesin, berarti PLN. Coba kalau mati lampu, habis. Jangan sampai mati bu ya, beko tiba-tiba matinya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Laptop mati, handphone mati, ngecas handphone tak bisa, komputer mati, tabligh akbar terkendala. Apalagi hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita ini semuanya disuruh berjamaah. Salat berjamaah. Puasa Ramadan berjamaah ramai-ramai. Haji berjamaah di padang Arafah. Umrah ramai-ramai berjamaah. Ustaz Somad bila umrah berjamaah, umrah akbar bersama Ustaz Abdul Somad tanggal 15 Februari, pertengahan bulan 2. Kini bulan 1, bulan Muko, Ustaz Somad berangkat umrah. Mudah-mudahan insya Allah awak basuh di Makkah dan di Madinah insya Allah. Amin. Ongkos tanggung masing-masing. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Begitulah suasana di dalam bis dari Madinah menuju Makkah pakai kain ihram. Labbaik Allah, pembimbing terus labbaik Allah, di jalan nyulurui, AC-nya dingin, mobilnya kancang, jamaahnya. Dulu Nabi Muhammad SAW naik unta 8 hari 8 malam panas tak ada minum. Kita di Makkah Madinah minuman melimpah ruah. Begitulah Allah menurunkan rezeki. Syaratnya apa? Walau anna alal qura amanu, kalau penduduk nagari itu beriman, wattaqau, takut kepada Allah, la fatahna alaihim barakatin, kami akan turunkan barokah-barokah minas sama, dari langit, wal ard, dari bumi. Insyaallah keberkahan tetap turun ke bumi Minangkabau insyaallah. Minangkabau adalah Islam. Minangkabau tanpa Islam hilang Minangnya, tinggal enggak ada ongkos sapi. Ajarkan anak kita ajaran Islam. Anak kita bawa ke masjid. Anak tidak bisa main suruh. Baik ke masjid, sembahyang maghrib, masjid. Apa hendak ke masjid? Apalah dewasa. Tidak bisa. Ibu pun tidak bisa. Baca Quran. Amak nak baca Quran. Batu. Nak mungkin tiap hari batu. Inyo ingin mendengar maknya baca Quran. Didengarnya lah maknya baca Quran. Ya asin. Mana dulu ya asin. Rupanya nyo baca huruf Latin. Ya A-nya ciduo. Jangan malu untuk belajar, Bu. Kita dulu waktu kecil membaca Quran pakai kaidah Baghdadiyah. Pakai alif di A, alif di bawah I, alif depan U. Dan tahu batilah tu.
ambo membaca alif di atas A, alif di bawah I, alif di depan U, itu di Sumatera Utara. Kini baru ambo paham. Sumatera Utara, tapi cara membaca Qurannya alif di atas A. Kenapa tidak alif di atas A? Kenapa di atas? Itu menunjukkan bahwa guru nama aja itu di mana kampungnya? Minangkabau. Minangkabau, alif di atas. Alif dua di atas an, alif dua di bawah in, alif dua di depan un. Kalau orang Indonesia yang berbahasa Melayu, alif dua di atas an, bukan di atas. Itu menunjukkan kalau tidak ada orang Minangkabau, maka orang kampung saya tak pandai mengaji. Dari cara bunyi. Makanya kalau ada orang Minangkabau tak pandai mengaji, pergilah ke pantai air manis. Untuk apa Buya? Masuk ke Lawi. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini negerinya para ulama. Baca Al-Quran, maghrib mengaji. Berikut ini pemencetan tombol maghrib mengaji yang akan dipencet oleh Bapak Bupati, Wali Kota dan Gubernur, disaksikan oleh para wartawan. Dipencetlah tombol maghrib mengaji. Habis baterai. Ternyata anak-anak tidak ada yang mengaji. Kenapa? Karena hanya sekedar seremonial. Maghrib mengaji tidak begitu zaman dulu. Kembali ke surau. Anak-anak diantar ke surau. Sebodoh-bodohnya orang Minangkabau. Dua, pandai mengaji, pandai bersilet. Sebab apa? Sebab dia tinggal di surau. Kenapa demikian? Begitulah pendidikan surau yang luar biasa. Dia boleh jadi menteri, dia bisa jadi bupati, dia bisa jadi gubernur, dia bisa jadi polisi dan tentara. Tapi dia tetaplah alumni surau. Sekarang kita giatkan lagi, kembali ke surau. Setuju Ibu? Bapak setuju? Anaknya yang setuju. Ambo ingin mandanga satu dari perwakilan anak-anak Eko, bahwa mereka membaca Al-Fatihah dan surat pendek. Angkat tangan, nanti amu naik kate. Eko lah apa-apa kok. Jangan tersinggung ya, bergurau. Anak ketek-ketek kok. Cie, kalau sagan cie berdua. Nah, cie dua, cie dua. Naik kate.